Nanti ada kelas 1 belajar matan al-usul al-thalathah wa adillatuha. 3 landasan pokok dari akidah Islam dan dalil-dalilnya. Kemudian juga al-qawaidul arba', 4 kaidah dasar. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini juga di Ittiba mengaji sudah kita bahas. Kemudian al-arba'un fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam, atau yang disebut dengan al-arba'un an-nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini adalah kelas 1. Kelas 2-nya yaitu matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Ini berbicara tentang hukum tajwid dalam Al-Quran. Kemudian syurutus salah wa arkanuha wa wajibatuha, syarat sahnya salat dan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kemudian kitab tauhid. Nah, ini adalah kelas 2. Belajar dari matan di kelas 2, matannya itu. Kemudian al-mustawa tsalits, kelas 3-nya Manzumatul Baiquni, yaitu nazam yang dinamai dengan Al-Baiquni. Ini dalam ilmu hadis, yaitu dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian Manzumatu Abi Ishaq Al-Ilbiri. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, ini dalam ilmu nahwu. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ini dalam aqidah. Itu kelas 3. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 terus. Nah, inilah yang disebut dengan matan penuntut ilmu. Matan penuntut ilmu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menawarkan kepada majelis Ittiba mengaji untuk mempelajari matan penuntut ilmu ini. Kita sodorkan dari mulai kelas persiapan sampai kelas 1, 2, 3, dan 4 sampai 5, 6. Maka panitia setuju untuk kita belajar dari dasar dulu katanya. Yaitu berkaitan dengan matan al-adhkar wal adab. Zikir dan adab-adab. Dan ini ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Dia adalah imam dan khatib di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nah, jadi itu cerita tentang bukunya yang kita pelajari ya. Tentang bukunya yang kita pelajari. Dan mudah di-download ya bukunya. Yang kalau seandainya para ikhwah ingin mendownload, maka mungkin bisa ditampilkan untuk linknya di Zoom ya. Bisa ditampilkan linknya di Zoom. Nah, inilah penampakan dari downloadnya itu. Sehingga benar-benar bisa mengikuti ya. Benar-benar bisa mengikuti. Kemudian, nah ini kepada ikhwah. Matan al-adab wal azkar. Baik. Ini berarti kita dalam kelas persiapan. Kelas persiapan. Sekarang kita masuk kepada
Setelah pembicaraan kitabnya, kita masuk pembicaraan penulisnya. Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau kunyahnya Abu Muhammad. Kemudian namanya Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim. Dan beliau dari kabilah Qahtan. Kemudian lahirnya di daerah namanya Albir. Ini utaranya kota Riyadh. Sekitar 120 km. Kemudian beliau lahir di Mekah Al-Mukarramah. Ketika bapak beliau tinggal di kota Mekah untuk mencetak fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi bapak beliau, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Qasim, adalah ulama juga. Ya. Kemudian beliau memiliki gurunya atau pendidikan beliau dulu ya. Yang pertama beliau SD di kota Riyadh, kemudian SMP, SMA di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Jadi ada sekolah di situ yang merupakan bagian dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Kemudian beliau lalu masuk ke Fakultas Syariah di kota Riyadh, di Universitas Islam, di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Kemudian mendapatkan gelar bakalorius di situ. Lalu setelah itu masuk ke Pascasarjana, Magister, dalam bagian fikih perbandingan. Fikih perbandingan. Di Ma'had Ali Al-Qadha, yaitu semacam sekolah tinggi untuk kehakiman yang merupakan bagian dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Kemudian setelah itu beliau mengambil program doktoralnya masih di dalam fikih perbandingan di sekolah tinggi untuk kehakiman yang merupakan pengikutan dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Dan beliau di situ mendapatkan summa cum laude dan diperintahkan untuk dicetak dari tesis beliau. Ya. Kemudian para syekhnya adalah di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian Syekh Ibn Humaid rahimahullah, kemudian Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Qasim, bapak beliau rahimahullah, kemudian Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullah, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah, kemudian Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, kemudian Syekh Abdullah bin Ghudayyan rahimahullah, kemudian juga Syekh Saleh bin Ibrahim Al-Bulayhi dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam
Nah, ini guru-guru beliau. Di samping guru-guru yang lain yang begitu banyak. Dan beliau mendapatkan ijazah penghafal Al-Quran dari mulai sangat muda. Dari mulai sangat muda, yaitu masih kecil beliau sudah mendapatkan ijazah. Ini beliau berarti dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Ijazah yang beliau dapatkan sekitar ada 16 ijazah. Artinya 16 ijazah yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad yang paling tinggi dalam ijazah Al-Quran yang beliau miliki adalah antara beliau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 28 orang saja. Jadi sangat dekat gitu ya. Antara beliau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 28 orang saja. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga beliau memiliki ijazah-ijazah di dalam hadis. Ya, di dalam hadis. Kemudian beliau memiliki banyak sekali kitab. Kemudian beliau juga banyak sekali kegiatan-kegiatan. Di antaranya imam dan khatib di Masjid Nabawi dari mulai tahun 1418. Sekarang kita 1445. Ya, kemudian juga menjadi guru di Masjid Nabawi. Menjadi guru di Masjid Nabawi. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan beliau ya, yang kita tidak bisa menyampaikannya pada kesempatan kali ini. Baik. Kemudian kita masuk kepada tema atau buku kita, yaitu Al-Adhkar wal Adab. Zikir dan adab-adab. Dikumpulkan dan ditertibkan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Kita masuk kepada apa yang dituliskan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ini adalah muqaddimah yang memang biasa dipakai oleh para penulis buku, bahkan para penceramah. Amma ba'du adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada pembicaraan dimulai dari setelah ini. Gitu. Dan tidak ada hubungannya dengan pembicaraan sebelumnya. Kemudian penulis Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala berkata, "Fadzikrullahi min ajalil ibadat wa aisariha." Berzikir kepada Allah adalah ibadah yang paling agung dan juga ibadah yang paling mudah. Zikir itu ibadahnya agung tetapi juga mudah. Ya. Kemudian mudah karena cuma menggerakkan lisan. Ya, mudah karena cuma menggerakkan lisan. Kemudian penulis mengatakan, "Fadzikrullahi min ajalil ibadah wa aisaruha wa hajatul 'abdi ilaihi ashaddu min hajatihi ila at-ta'ami wa syarab." Hajat seorang hamba kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada hajatnya kepada makan dan minumnya. Ya. Wa huwa yurdhir rahman wa yatrudu syaitan wa yuzilul ham wal gham. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ridha Allah, mengusir syaitan, menghilangkan kegelisahan dan kegaduhan, kegelisahan dan kegalauan. Wa yajlibus sa'adata was surura wa man dzakara Allah dzakarahu subhanahu wa ahabbahu wa qarrabahu ilaihi. Dan zikir kepada Allah mendatangkan kebahagiaan, kesenangan. Maka siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencintainya dan Allah mendekatinya.
Wattahalli bi adabil Islam zinatun li sahibih. Dan menghiasi diri dengan adab-adab keislaman adalah perhiasan untuk pelakunya. Wa fihi imtithalun linnusus, dan di dalam berzikir, mengerjakan adab-adab keislaman ini terdapat perintah-perintah untuk bukan terdapat mengerjakan apa yang disebutkan di dalam dalil. Ya, apa yang disebutkan dalam dalil. Jadi orang kalau berzikir, maka dia mengikuti dalil yang ada. Wabihi yambulul mar', dan dengan adab-adab tersebut seorang akan naik derajatnya. Wa yakunu qudwatan lil akharin, dan orang yang mengerjakan adab-adab keislaman, maka dia akan menjadi petunjuk bagi yang lainnya. Petunjuk dalam keburukan, ya, bagi yang lainnya. Nah, bagus kalau seandainya dia petunjuk dalam kebaikan. Ya, para ikhwah. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna lahu hadiyan kama yata'allamuna al-'ilm. Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata, mereka senantiasa, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, belajar petunjuk sebagaimana mereka belajar ilmu. Nah, kemudian penulis mengatakan, wali ahammiyatil adhkar wal adab jama'tu fihi ma ahadits. Dan karena urgensi zikir dan adab, aku mengumpulkan di dalam zikir dan adab keduanya itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Tawakhaitu fiha as-sihhah. Aku sangat memperhatikan dalamnya kesahihan. Wajtahadtu fi tabwibiha. Dan aku berusaha untuk memberikan bab-bab padanya. War tartibiha. Dan merapikan, menertibkannya, mengurutkannya. Wa bayyantu gharibaha, dan aku menjelaskan kata-kata yang asing, yang susah untuk dipahami. Wa qasamtuhu ila qismain, aku bagi menjadi dua. Qismun lil adhkar wa qismun lil adab. Bagian untuk zikir dan bagian untuk adab. Wa saddartuhu bi fadaila wa sammaituhu al adhkar wal adab. Dan aku mulai bagian-bagian ini dengan keutamaan-keutamaan. Dan aku menamainya al-adhkar wal adab, yaitu kitab zikir dan adab. Wa talibul ilmi qudwatun li ghairihi. Penuntut ilmu adalah suri tauladan bagi selainnya. Wa huwa awlan nas bit tahalli bil adabi fi hayatihi wa muamalatihi. Dan penuntut ilmu adalah manusia yang paling pantas untuk memiliki adab dalam kehidupannya, dalam muamalahnya. Dan semestinya penuntut ilmu lebih lagi untuk selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Walidha ja'altu hadzal matan mustawan tamhidiyan baina yaday al-mustawayat as-sittah min mutuni talibil ilm. Oleh sebab itulah aku jadikan matan ini sama, ya, baik ini matan permulaan ataupun matan yang 6 tersebut, yang merupakan matan penuntut ilmu. Liyakuna aunan lit-talibi ala mubtaqahu. Ini semua adalah untuk aun, pertolongan bagi penuntut ilmu, ya, agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. As'alullah an yanfa' bihi wa yaj'alahu dhukhran lana yaumil qiyamah. Aku mohon kepada Allah, Allah memberikan manfaat dengannya dan menjadikannya sebagai tabungan bagi kita pada hari kiamat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Moga Allah Subhanahu wa taala berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kerabatnya dan para sahabatnya seluruhnya. Nah, itulah tadi pendahuluan, ya, pendahuluan dari kitab Al-Adhkar wal Adab. Sekarang kita masuk kepada nomor 1, fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berjalan di dalamnya ia mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran keutamaan menuntut ilmu agama, yaitu Allah akan memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu hadis riwayat Muslim yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Ini dalil menunjukkan keutamaan penuntut ilmu, yaitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Artinya dia belajar ilmu agama. Dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqah jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya, kecuali dari 3. Kecuali dari sedekah yang mengalir pahalanya, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Nah, inilah 3 hadis dibawakan oleh penulis tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, jadi keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah yaitu mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan karena dia memahami agama. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu adalah yaitu apabila orang meninggal, nah dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dijadikan sebagai sumber pahalanya. Dia hanya mengatakan min sadaqatin jariyah, yaitu dari sedekah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, di sini semua menunjukkan keutamaan ilmu agama. Kenapa demikian? Karena 3 perkara ini semuanya dengan ilmu agama. Nah, itu tadi adalah keutamaan menimba ilmu agama. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan menimba ilmu agama. Dan saya akan fokus hanya kepada apa yang disebutkan di dalam kitab kita ini saja, tidak melebar kemana-mana. Ya. Kemudian fadlu ta'allumil Quran. Kalau tadi fadlu menuntut ilmu, ilmu apa saja? Al-Quran, hadis, tafsir, sejarah, akidah, ya. Pokoknya keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan belajar Al-Quran. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seorang yang mengajari Al-Quran dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini termasuk keutamaan
keutamaan belajar Al-Quran. Ini termasuk daripada keutamaan belajar Al-Quran. Ya, yaitu seseorang menjadi manusia yang paling terbaik ketika dia belajar Al-Quran. Kemudian, dan itu hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran." Perumpamaan seorang yang baca Al-Quran dan dia hafal terhadap Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah dan yang taat kepada Allah, mulia dan taat. Kiramil bararah, mulia dan taat. Ini keutamaan orang yang belajar, yang menghafal Al-Quran. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia berusaha untuk menghafalnya, mengulang-ulangnya, dan dia berat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran. Ingat ya, bukan hanya sekedar membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pelakunya. Bagaimana Al-Quran memberi syafaat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu memberi syafaat dengan cara dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail, fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari, maka ampuni dosa-dosanya. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Nah, ya, saya kembalikan kepada moderator, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk ini ya, belum selesai. Sekarang fadlul zikir, keutamaan berzikir. Ada beberapa hadis dibawakan oleh penulis, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathal hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, seperti orang hidup dan mati. Ya, ini kan sangat jauh bedanya. Yang berzikir seperti orang yang hidup, yang mati adalah orang yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali, yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaqulullah ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersamanya jika dia menyebut aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia menyebut nama aku di dalam dirinya, maka aku akan sebut dia di dalam diriku. Ini keutamaan berzikir kepada Allah. Wa in dzakarani fi mala' dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau seandainya dia menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang banyak, maka Allah akan menceritakan tentang dia yang lebih baik darinya. Kemudian setelah itu, dan itu menunjukkan keutamaan berzikir, Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqal mufarridun." Qalu amal mufarridun ya Rasulullah. Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang mufarridun telah mendahului kita, banyak pahalanya mufarridun. Lalu ada seorang bertanya, siapa itu mufarridun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat.
laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak dan juga para perempuan. Nah, itu keutamaan berzikirnya. Fadlu majalis dzikr, keutamaan menjelaskan materi-materi zikir, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yataduna sunnah indahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan tidak ada lain kecuali ketenangan, ya, ketenangan dalam kehidupannya. Kemudian yatadarasuna bainahum, yaitu mempelajari di antara mereka Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, tentang mereka di hadapan para malaikat yang suci-suci. Nah, itu tadi adalah bab yang pertama, yaitu al-fadhail. Bab yang pertama yaitu fadhail. Nah, ini bab yang kedua sudah kita jalankan, yaitu mencari celah agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keutamaan majelis zikir. Ini adalah bab yang pertama, al-fadhail, keutamaan-keutamaan. Jadi sudah kita pelajari keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan berzikir, keutamaan majelis zikir, ya. Nah, ini kira-kira sekitar 5 bagian. Nah, di dalam satu bab, yaitu bab al-adhkar. Nah, saya kembalikan acara kepada moderator. Ini adalah pertemuan pertama kita mempelajari kitab Al-Adhkar wal Adab. Dan hadis-hadis yang kita baca tadi adalah yang jelas kita bisa memakluminya, memahaminya. Itu paling utama sudah. Adapun permasalahan-permasalahan, maka kalau kita lihat perlu ada pendalaman-pendalaman, maka kita akan dalami. Tapi kalau seandainya sudah mafhum, jelas, maka kita jelaskan secukupnya. Sehingga kita berjalan begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian ilmunya. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang banyak atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Seperti yang disampaikan di awal, hadirin sekalian, bahwa sesi kedua ini adalah sesi soal jawab atau tanya jawab. Kepada para peserta Ittiba mengaji, para jamaah, dipersilakan apabila akan mengajukan pertanyaan, bisa raise hand langsung biar interaksi dengan Ustaz, ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Silakan kepada para jamaah sekalian, kami buka pertanyaan. Kita masih cukup waktu untuk soal jawab. Biasanya teman-teman pengurus nih suka langsung bertanya. Silakan teman-teman pengurus Ittiba, barangkali ada yang mau bertanya mendahului peserta yang lain. Kayaknya harus moderator dulu yang bertanya nih Ustaz. Silakan. Ya. Baik, sambil menunggu peserta lain mengajukan pertanyaan, dari moderator ada pertanyaan, mungkin pertama kali moderator bertanya Ustaz.
Pertanyaannya ini Ustaz, apa yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu pertama kali ketika menuntut ilmu jika kita ingin mendapatkan keberkahan yang banyak atas ilmu yang kita tuntut Ustaz? Itu yang pertama harus lakukan apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yaitu mengatur niat di dalam kalbu. Bahwa kita menuntut ilmu ini hanya karena ingin mengangkat kebodohan. Itulah niat yang murni dalam menimba ilmu agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah seseorang harus benar dalam menuntut ilmu sehingga waktu tidak terbuang percuma, tapi tidak menghasilkan. Lebih baik yang menghasilkan. Ya, menghasilkan ilmu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Nah. Syukron Ustaz atas jawaban sampaikan. Semoga saya selaku moderator atau bertanya mendapat keberkahan atas jawaban Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari chatroom, yang kedua ada yang raise hand. Tetapi karena yang datang duluan dari chatroom, maka saya bacakan duluan dari chatroom. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari Akhi Muhammad Dano. Saya bacakan langsung. Assalamualaikum Ustadz. Tadi sedikit disinggung tentang majelis zikir. Ana masih awam, belum paham seperti apakah majelis zikir itu. Apakah ia seperti majelis ilmu? Syukran wa jazakallahu khair Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir di sini adalah majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipelajari hukum-hukum halal dan haram. Ya, dipelajari dari hukum-hukum halal dan haram. Dan majelis zikir ini ada di dalam beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna lillahi malaikah yatufuna fi turuq yaltamisuna al-ghina fa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadu. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan di atas muka bumi, keliling-keliling di bumi. Kemudian mereka mencari ahli zikir, orang yang berzikir kepada Allah. Lalu, jika mereka dapat suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil satu dengan yang lain. Ini menunjukkan ada kata majlis zikir. Ya. Dalam hadis yang lain, majalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla bihi fayaqumun hatta yuqala lahum qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayyi'atikum hasanat. Tidaklah suatu kaum bermajlis dengan sebuah majlis yang ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalamnya, lalu ia bangun sampai diucapkan kepadanya, bangunlah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kalian dan menggantikan dosa-dosa kalian dengan kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud di sini majelis zikir itu adalah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran, hadis Rasul, dipelajari hukum-hukum Islam. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis dzikr?" Wahai Rasulullah, apa itu pahala orang bermajlis zikir? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ghanimatu majalis dzikr al-jannah." Harta rampasan perang dari majelis zikir adalah surga. Nah, ini karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul, kemudian dipelajari hukum-hukum.
tentang halal dan haram. Nah, apakah majelis zikir itu seperti yang sekarang terjadi di tengah masyarakat? Ya, maka jawabannya tidak. Rasulullah SAW tidak memimpin zikir berjamaah sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Ya, wallahu alam. Nah, Syukran Ustadz. Langsung saja karena yang resen juga sudah cukup banyak. Kami persilakan atau saya persilakan kepada Uhti atau Ibu Umu Firly. Silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan. Ya. Silakan kepada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ustaz, masih terkait dengan keutamaan menuntut ilmu ya Ustaz. Ketika kita menuntut ilmu secara langsung berhadapan di majelis satu halaqah itu kan pahalanya didoakan malaikat, diberikan rahmat seperti itu. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan secara seperti ini juga mendapatkan rahmat yang sama seperti itu Ustaz, dirahmati oleh malaikat, didoakan seperti itu. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua tentang terkait dengan zikir Ustaz. Zikir itu kan diucapkan dengan lisan seperti Ustaz. Seperti itu ya Ustaz. Kadang-kadang ketika kita dihadapkan dengan sebuah problem itu kan kita berzikir terus ada rasa capek seperti itu, tiba-tiba zikir itu beralih ke hati. Apakah itu juga diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Zikir dengan qalbu, di dalamnya terdapat pahala. Seseorang berzikir kepada Allah dengan qalbunya dan dengan lisannya. Ya, dengan qalbunya dan dengan lisannya. Dan setiap orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu, maka tetap dia dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, "Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan." Zikir itu bisa dengan qalbu, bisa dengan lisan. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang paling afdal adalah yang dilakukan dengan qalbu dan lisan seluruhnya. Jadi dua-duanya dikerjakan. Fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Jika mencukup salah satu dari keduanya, maka berzikir dengan qalbu lebih afdal. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma la yanbaghi an yutraka adz-dzikru bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yadhunna bihi ar-riya." Yang artinya, dan tidak boleh seseorang meninggalkan zikir dengan lisan dan berzikir hanya dengan qalbu saja, karena khawatir orang-orang akan mengira dia riya. Ya, nah, ini tidak perlu. Jadi tidak semestinya seseorang meninggalkan zikir dengan lisan, karena dia menganggap bahwa kalau saya berzikir dengan lisan terlihat Ustaz, saya ingin lebih ikhlas, saya berzikir dengan qalbu saja. Maka ini termasuk sesuatu yang la yanbaghi, tidak semestinya dikerjakan. Bal yadhkuru bihima jami'an. Tapi dia mengucapkan dengan keduanya, yaitu berzikir dengan lisan, berzikir dengan qalbu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama tadi adalah apakah kajian seperti ini online dia akan mendapatkan empat dari keistimewaan duduk di majelis ilmu? Maka jawabannya adalah asal hukumnya menuntut ilmu offline. Tetapi karena diperlukan online, maka apakah dia dapat pahalanya? Dapat apabila dia seperti di offline. Dia
penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan adab, maka semoga dia dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Syukur Nah, Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, gantian dengan di chat room. Langsung saya bacakan. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Langsung saya bacakan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika dilihat zikir-zikir yang ada sesuai sunnah semuanya bagus, tapi adakah zikir yang paling utama di antara itu semua? Begitu pertanyaan Ustaz. Silakan. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ya Rabb, alimni du'aan adhkuruka bih wa ad'uka bih. Wahai Allah Subhanahu wa taala, beritahukan kepadaku sebuah doa yang aku berzikir kepada Allah dengannya dan aku berdoa kepada Allah dengannya. Artinya bertawassul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, ini adalah afdhalul dzikr. Ya, seutama-utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibn Hibban, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Zikir paling afdal la ilaha illallah, zikir doa paling afdal alhamdulillah. Nah, Syukur Ustaz. Langsung kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari raise hand kepada Ukhti atau Ibu Anaziga, silakan. Tidak ada. Silakan Kang Ari. Silakan. Oh, Baik. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semoga. Di dunia mana antum? Bismillah. Di Pekanbaru Ustaz. Kemarin baru ketemu Ustaz Firanda, Masya Allah. Masya Allah. Tanya Ya. Ustaz, dimaksud ilmu yang di hadis tadi yang diganjar dengan kemudahan jalan ke surga itu ilmu syar'i aja Ustaz yang maqalallahu wa qala Rasul, atau ilmu-ilmu dunia Ustaz? Misalnya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi maslahat orang banyak. Misalnya kalau di ITB ilmu sipil gitu Ustaz, membangun jembatan yang bermanfaat atau rumah sakit. Apakah ilmu-ilmu dunia itu menjadi amal jariah juga Ustaz bagi yang mengajarkan? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Penyebutan ilmu di dalam Al-Quran, ya, itu tidak lain kecuali ilmu agama. Tidak lain kecuali ilmu agama. Ya, maka keutamaan-keutamaan pun adalah keutamaan yang memiliki ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu umum, maka dia akan berfungsi sebagai ibadah apabila digunakan untuk ibadah atau sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kaidah mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid. Artinya sarana memiliki hukum tujuan. Apabila sarananya ingin menolong orang, apabila tujuannya ingin menolong orang, kemudian seluruh sarana yang menghantarkan kepada penolongan orang tersebut adalah ibadah. Nah, jadi sama dengan ilmu agama. Ilmu itu yang diajarkan adalah untuk bekal kehidupan kaum muslimin setelah ini. Nah, ilmu agama lah yang dipuji-puji. Adapun ilmu umum sesuai dengan niat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jadi kalau yang ilmu umum dia hanya mendapat ganjaran pahala ketika mengajarkan ya Ustaz, tapi tidak menjadi amal jariah ketika yang mengajarkan sudah meninggal gitu Ustaz ya? Bukan, tidak seperti itu. Ilmu umum akan menjadi pahala apabila digunakan untuk kebaikan kaum muslimin.
Walaupun yang sudah meninggal, maka dia tak akan dapat pahalanya. Kalau digunakan untuk kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Seperti misalkan nih, lagi ramai kita di dunia lembaga pendidikan. Saya bukan tantang ya. Kawan-kawan di ITB misalkan bikin aplikasi yang diperlukan oleh dunia pesantren. Kemudian mereka wakafkan untuk lembaga pendidikan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa itu. Dan sudah ada satu orang dan itu kita rebutan nih. Rebutan untuk satu orang. Maka kalau ada yang lain lagi, kenapa tidak? Gitu. Karena kita ingin, seperti saya beri contoh ya, kita ada dalam lembaga pendidikan kan ada divisi kepegawaian, divisi keuangan, divisi pengasuhan, divisi rumah tangga. Nah, itu memerlukan aplikasi yang untuk mempermudah wali santri mengakses. Bahkan subhanallah, sampai santri sudah setoran, santri belum setoran hafalan, wali santri sudah bisa ngecek dari HP-nya. Dibikin dari mulai nol, tidak menjiplak kerjaan orang lain, tetapi dia ambil database apa yang diinginkan oleh sebuah lembaga pesantren, lembaga pendidikan, terutama pesantren ya. Kemudian dia abdikan dirinya untuk itu. Wah, itu wakaf yang sangat luar biasa. Nah, itu. Kalau seandainya Itiba mengaji untuk mewakafkan untuk pesantren Intan Ilmu sebagai developernya pertama, maka kita sangat luar biasa itu. Itu luar biasa, sangat membantu. Nah, itu seperti itu contohnya, ya. Contohnya seperti itu. Jazakallah khair. Wah, jazakallah khair. Syukur Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari giliran sekarang dari chatroom. Langsung saya bacakan pertanyaannya Ustaz. Nah, silakan. Saya melihat masyarakat ketika bertemu dengan orang alim atau pimpinan pesantren, masyarakat berbaris bersalaman mencium tangan pimpinan pesantren tersebut. Apakah ini termasuk adab terhadap orang alim yang dibolehkan Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Di sini harus diletakkan beberapa sisi sudut pandang ya. Gitu. Yang pertama adalah bersalaman antara sesama muslim. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jika seorang muslim bersalaman, ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Yang artinya tidaklah dua muslim saling bertemu kemudian kedua-duanya berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Nah, dari sini semestinya kalau bertemu bersalaman. Oke. Kemudian yang kedua adalah setelah itu berarti amalan itu boleh-boleh saja. Cuma yang jadi masalah adalah terkadang terlalu berlebih-lebihan. Sampai berdiri, kemudian baru sang guru lewat, baru setelah itu anak-anak murid berjalan. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah adab dan akhlak, maka tentunya akan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya.
Nah, kemudian yang patut diperhatikan, bersalaman sampai menunduk-nunduk saling cium satu dengan yang lainnya. Apakah kemudian itu dikategorikan sebagai sumber paling tinggi akhlak atau potret paling tinggi akhlak? Tidak juga. Ya, tidak juga seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita katakan seorang muslim dengan muslim yang lainnya kalau bertemu berjabat tangan. Seorang muslim ingin menghormati gurunya, maka boleh dia mencium tangan guru. Cium ya, bukan di dahi ya. Bukan begini. Cium. Ya, boleh. Itu pun boleh. Tidak wajib. Bahkan kalau di pesantren saya tidak. Santri-santri saya salaman ya salaman saja. Tidak. Kalau ada yang mengangkat tangannya untuk mencium tangan saya tahan. Tidak perlu untuk mencium. Meskipun dia boleh mencium kepada orang yang lebih alim. Nah, permasalahan dari mencium ini, apakah dia diambil barokah dari tangannya atau tidak? Jawabannya tidak, karena manusia biasa. Yang bisa diambil berkahnya dari zat manusia hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun setakwa apapun orang setelah Nabi Muhammad SAW tidak ditabaruki zat badannya atau jasmaninya. Begitu. Jadi kita katakan apabila seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, murid bertemu dengan gurunya, dia bersalaman, oke. Kemudian dia cium tangan, boleh. Karena itu kebiasaan sebagian salafus saleh. Tetapi saat mencium tangan, itu tidak bertabaruk dengan zat tubuh si yang dicium tadi. Karena tidak boleh seorang manusia diambil tabaruknya, berkahnya dari badannya kecuali kecuali Rasulullah SAW. Nah, tapi yang jadi masalah tadi nunggu sampai gurunya lewat, baru setelah itu dia lewat, dan ini dianggap sebagai sebuah kemuliaan adab yang paling tinggi. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak demikian. Dan beliau manusia yang paling baik, paling akhlaknya paling tinggi. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan masih banyak, jadi saya langsung ke Resen. Kepada Ukti atau Ibu Anaziga, silahkan. Silakan Ibu Anaziga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas kajiannya kembali. Izin bertanya Ustaz, dari mana baiknya kita mulai ayat hafalan kita sebagai pemula ya Ustaz? Dari juz amma atau mulai dari Al-Baqarah? Yang Ibu tanyakan adalah mempelajari hukum bacaan Al-Qur'annya atau mau menghafalnya atau mau mempelajari ilmu tafsirnya. Yang mana yang Ibu tanyakan? Menghafalkan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, jika ingin menghafalkan, hafalkan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu, hafalkan surat-surat pendek di juz 30. Kemudian setelah itu, menyempurnakan hafalan juz 30. Lalu setelah itu, boleh dia menyambung juz 29, juz 28, juz 26, 27, 26. Sehingga 5 juz di belakang. Tapi ini 5 juz tidak mesti dibatasi ya, tidak boleh pembatasan. Jadi jika seseorang ingin menghafal dari mulai surat-surat pendek dulu sehingga terbiasa dirinya dengan menghafal. Habis itu baru setelah itu dia naik ke depan surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Nah,
Syukron Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Kang Eka, silakan Kang Eka. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, syukron jazakumullah khairan. Ini Ustaz ada dua pertanyaan. Yang pertama ini yang tadi mengenai majelis zikir yang kita ada kurang mendengarkan. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu misalnya dalam perjalanan dari luar kota terus di jalan sambil mendengarkan kajian, apakah sebetulnya itu juga bisa disebut majelis zikir? Itu yang pertama Ustaz. Padahal mungkin sambil apa? Yang satu sambil nyupir, yang satu mungkin sambil mendengarkan dan seperti itu di dalam mobil. Yang kedua ini Ustaz tentang apa? Dulu kan pada saat di zaman sahabat ada sebagian sahabat yang mendengarkan kajian di masjid, tetapi ada sebagian sahabat juga yang bekerja. Dan kemudian setelah itu yang mendengarkan kajian di masjid mengajarkan kepada sahabat yang bekerja. Apakah sebenarnya sahabat yang bekerja ini juga apakah dia meskipun dia tidak mendatangi majelis ilmu di masjid yang offline, apakah memang sebenarnya dia mendapat pahala yang sama dengan mendengarkan kajian langsung? Begitu Ustaz pertanyaan. Wa jazakumullahu khairan wa fikum barak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir adalah majelis yang paling mulia, paling agung kedudukannya di sisi Allah, dan lebih mulia daripada majelis-majelis lain, majelis zikir. Oleh sebab itulah terdapat keutamaan dan perintah untuk senantiasa melazimi majelis zikir tersebut. Dan sesungguhnya majelis zikir ini adalah riyadul jannah fid dunia. Ia adalah kebun surga dalam dunia. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun surga, maka jauhilah. Farta'u maksudnya adalah masuklah kalian ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun surga? Rasulullah SAW bersabda, "Hilaqudz dzikr." Dia adalah majelis-majelis zikir. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan diriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, irta'u fi riyadil jannah." Wahai manusia, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu kebun surga?" Karena Rasulullah SAW menjawab, "Majalis dzikir." Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, yang jelas majelis zikir di sini adalah kebun surga. Dan majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Maka sesungguhnya tidak ada majelis-majelis di dunia kecuali majelis yang di dalamnya dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bahwa mereka berkeliling di dunia mencari mana yang lebih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian majelis zikir adalah majelis yang mengingatkan seorang hamba dari penyesalan pada hari kiamat. Jadi bukan di dalamnya malah dengar-dengar musik, ya,
tetapi di dalamnya adalah seseorang memikirkan agar tidak menyesal nanti pada hari kiamat. Nah, ini majelis zikir. Majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya seseorang mempelajari hukum-hukum Islam. Sebagaimana perkataan Atha al-Khurasani. Majalisul zikir, majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tatallaq wa ashbah dzalik. Majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dibincangkan halal dan haram. Bagaimana engkau berjual beli, bagaimana engkau sholat, puasa, menikah, cerai, dan semisalnya. Kemudian Yahya bin Abi Katsir mengatakan darsul fiqhi salah. Yang artinya pelajaran fikih itu adalah senilai dengan sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis zikir, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW, dijelaskan halal dan haram. Nah, apabila antum di mobil melakukan itu, dia dalam majelis zikir. Cuma tentunya ada majelis zikir yang khusus. Memang fokus kita duduk di situ. Ada yang majelis zikir sambil nyetir, sambil ngobrol, sambil beda tentunya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tentang seseorang ketika belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkan kepada orang yang bekerja di rumahnya. Apakah orang yang bekerja ini mendapatkan pahalanya? Maka jawabannya tentunya yang belajar ilmu agama duduk di majelis ilmu, dia yang dapat pahalanya. Sedangkan yang bekerja ini dia akan mendapatkan keuntungan dari sisi dia akan dimudahkan rezekinya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu sesuai dengan amalanmu dan juga orang yang menimba ilmu di sekitarmu. Kita menafkahi orang yang menimba ilmu tersebut, maka kita akan dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Nah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Masih ada waktu Ustaz untuk meneruskan pertanyaan. Langsung saya bacakan dari chatroom. Saya bacakan langsung pertanyaannya. Jika kita sedang beraktivitas ringan seperti berjalan, menyetir atau berolahraga, manakah yang lebih baik? Apakah murojaah hafalan Quran kita atau berzikir? Silakan Ustaz. Dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya bisa dikerjakan. Kalau saya pribadi biasanya murojaah Quran. Karena menarik sambil nyetir murojaah Quran. Ya. Tapi dua-duanya bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, masih ada waktu ya Ustaz? Silakan. Langsung saya bacakan pertanyaan dari chatroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pencerahan Ustaz. Apakah ada zikir yang hanya menyebut Allah gitu Ustaz? Jadi itu saja pertanyaan Ustaz. Silakan. Nah, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Apa hukum zikir dengan lafaz Allah saja gitu ya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan lafaz Allah yaitu dengan isim mufrad saja seperti Allah atau dengan dhamir
seperti huwa atau hu tidak disyariatkan di dalam Al-Quran, hadis, serta riwayat dari perkataan para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa dzikru bil ismil mufradi ab'ad 'anis sunnah wa udkhila fil bid'ah ila idlali syaitan. Zikir dengan kata mufrad, kata tunggal, ini jauh dari sunnah dan dimasukkan ke dalam bid'ah, termasuk daripada penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan. Adapun alasan yang berzikir dengan Allah dengan dalil firman Allah, wadhkurisma rabbika, dan berzikirlah dengan nama Rabbmu, maka tidak ada sandaran hukum di dalam ayat ini. Dan makna ayat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ai ud'u bi asma'ihil husna, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Wa qila ai uqsud bi amalika wajha rabbik, bahkan ada yang mengatakan bahwa saat engkau beramal maka niatkanlah mencari wajah Rabbmu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengucapkan Allah. Adapun alasan mereka dengan ucapan la taqumus hatta la yuqala Allah, tidak dibangkitkan hari kiamat sampai tidak diucapkan Allah, maka ini adalah pendalilan yang lemah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau berkata Al-Qadhi Iyad, wa fi riwayat Ibni Abi Ja'far yaqulu la ilaha illallah. Jadi tidak dibangkitkan sampai hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi dalam riwayat Imam Ibnu Abi Ja'far la ilaha illallah. Berkata Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, wa laysa al-muradu an yatalaffadha bihadhihi al-kalimah bal innahu la yadhkuru Allah dzikran haqiqiyan. Bukan yang dimaksud adalah melafazkan kalimat ini, yaitu Allah, akan tetapi dia tidak berzikir kepada Allah dengan zikir yang hakiki. Adapun dalil dengan ucapan Bilal ahad, maka maknanya adalah Allah wahid. Maka ini menunjukkan kepada kalimat tauhid. Tidak ada di dalamnya dalil yang menunjukkan berzikir dengan kata yang tunggal, Allah tadi. Adapun pendalilan mereka dengan surat Al-An'am ayat 91, Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, katakanlah Allah. Maka ini adalah kesalahan di dalam pendalilan dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena maknanya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik yang mereka tanyakan. Siapakah yang menurunkan Al-Quran atau kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk? Maka Allah mengatakan Qulillah, ucapkanlah Allah. Adapun berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni adzkur, berzikirlah kepada aku akan zikir kepada kalian. Yaitu kata Imam Al-Qurtubi, udhkuruni bit-ta'ah adzkurkum bis-sawabi wal maghfirah.
Ingatlah aku dengan mengerjakan ketaatan, maka aku akan ingat kalian dengan memberikan ganjaran dan ampunan. Nah, jadi bukan berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Nah, maka ketahuilah, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disyariatkan dalam berzikir kepada Allah adalah dengan kalimat yang sempurna yang datang dari hadis Rasulullah SAW yang sahih dan juga para sahabat serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan alhamdulillah bukan ucapan Allah. Ucapan alhamdulillah mengisi timbangan. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah kedua-duanya mengisi timbangan atau mengisi apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kemudian itu hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wa la syarika lahu wa kullu hamdu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ucapannya itu lengkap gitu dalam kalimat yang sempurna, bukan Allah, Allah, Allah. Ya. Nah, itu kita tentang berzikir Allah, Allah, Allah. Nah. Baik Ustadz, sebetulnya waktunya sudah habis, tapi saya mau satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Silakan. Ya, silakan kepada Ummu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pahala bagi mereka yang masih mempelajari Quran untuk bisa membaca sesuai sanad sama dengan mereka yang sudah bisa membaca Quran dengan sesuai sanad tersebut? Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amamat. Mungkin pertanyaan adalah, apakah orang belajar Al-Quran, belajar Al-Quran yang dengan sanad, tanpa sanad, itu sama? Maka jawabannya adalah, sanad fungsinya untuk menyatakan bahwa bacaan kita ini adalah sampai kepada Rasulullah SAW tata cara bacanya. Ya, sampai pada Rasulullah SAW tata cara bacanya. Adapun pembacaannya sama saja. Wallahu a'lam. Oh, dan pahalanya pun sama ya Ustaz? Pahalanya sama itu, insya Allah. Naam, baik Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Cukup Kang? Ya, cukup. Pertanyaan sudah masih ada, tapi waktu sudah habis. Kepada Ustadz, mohon ada nasihat penutup, Ustadz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun nasihat untuk kita semua adalah apabila seseorang mendapatkan amalan yang sahih melalui media sosial, seperti misalkan amalan-amalan yang seseorang bisa mengamalkannya secara langsung, maka pada saat itu hendaklah dia amalkan, tanpa dia menunggunya. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW ditanya, ayyul kalami afdal, maka ucapan apa yang paling utama?
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mastafallahu li malaikati wa li ibadihi subhanallah bihamdi." Allah tidak pernah mengutus untuk hambanya atau untuk para malaikatnya yang lebih afdal kecuali ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dan dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah." Maukah engkau kuberitahu tentang perkataan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdih." Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanallah bihamdih. Nah, apabila kita mendapati itu di media sosial, amalkan. Asalkan hadisnya sahih, amalkan. Ya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan hadis tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.